Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, semoga kita semua senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas kita, terutama dalam urusan menuntut ilmu. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa semangat dalam mengikuti pembelajaran kita, agar pembelajaran kita ini bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas submateri yang pertama, yaitu memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas subtema yang kedua, yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Adapun tujuan pembelajaran dari submateri ini, yaitu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu, yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengemukakan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ayat-ayat yang menunjukkan nama-nama malaikat. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai jumlah malaikat. Karena sifatnya yang gaib, jumlah malaikat secara terperinci tidak ada yang tahu secara pasti. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dapat mengetahuinya. Sekalipun demikian, dalam sebuah hadis sempat disinggung, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa jumlah malaikat itu sebanyak 70.000 setiap harinya bersalawat kepada manusia yang saling bersilaturahim. Dari sekian banyak jumlah malaikat, namun demikian selaku umat Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dan mengimani sebanyak 10 malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an serta di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ke-10 nama-nama malaikat tersebut, yaitu yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail.
Ketiga, malaikat Israil. Yang keempat, malaikat Israfil. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid. Yang kesembilan, malaikat Malik. Dan yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan. Adapun tugas-tugas dari kesepuluh malaikat tersebut, yaitu yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Dan pada Quran surah At-Tahrim pada ayat keempat. Malaikat Jibril ini memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Selanjutnya malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail, memiliki tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israil. Adapun tugas dari malaikat Israil yaitu mencabut nyawa semua makhluk. Malaikat Israil ini selain mencabut nyawa seluruh makhluk, termasuk pula mencabut nyawa dirinya sendiri. Malaikat Israil ini dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil adalah malaikat Israil. Kemudian selanjutnya, malaikat yang keempat adalah malaikat Israfil. Adapun tugas dari malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala. Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan. Kemudian berikutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Adapun tugas kedua malaikat ini yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal ini akan dilaksanakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika pemakaman sudah selesai dan orang yang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Maka malaikat Munkar dan Nakir akan segera melaksanakan tugasnya, yaitu menanyai serta menguji orang-orang yang sudah mati di alam kubur. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Raqib ini adalah mencatat segala amal kebaikan manusia. Segala perbuatan yang dilakukan manusia, termasuk yang dalam bentuk perkataan, akan dicatat oleh malaikat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran pada Quran surah Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 18. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat atid. Adapun tugas dari malaikat atid ini yaitu mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik ini adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut di dalam Quran surah As-Sukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, "Hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di dalam neraka ini." Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan. Kemudian malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Adapun tugas dari malaikat Ridwan ini yaitu menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah dalam menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan. Demikian 10 nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Semoga dengan mengetahui serta memahami nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya tersebut akan menjadikan diri kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang telah dilarangnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak luput dari pengawasan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semua itu akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Salsalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.